gimana nih libur lebarannya? Rasanya pengen liburan terus ya. Tapi nggak tahu kenapa kalau liburan itu waktu itu cepet banget ya jalannya. Nggak berasa udah selesai aja liburannya dan kita harus kembali lagi ke rutinitas normal. Biasanya nih kalau kembali lagi ke aktivitas normal setelah lebaran atau setelah bulan puasa itu rasanya berat banget. Kebayang sih kita kan lagi pakai mode santai dan sekarang harus diubah lagi ke mode sibuk. Selama bulan puasa kemarin rutinitas kita otomatis berubah ya dari rutinitas kita yang biasanya. Bisa dibilang aktivitas kita selama bulan puasa itu terbatas. Kita mengeluarkan energi itu cuma sedikit. Jadi rutinitas yang kita bangun itu otomatis lebih santai. Ibarat kata kita itu ada di mode santai. After lebaran itu masih dalam mode santai juga karena kita masih liburan sampai semua aktivitas menjadi normal lagi. Makanya pas liburannya udah selesai kita malah kewalahan sendiri karena pada dasarnya tubuh kita sudah mulai terbiasa dengan rutinitas yang kita bangun selama bulan puasa. Ya kebayang lah ya, selama 1 bulan kita dibuat santai, apa nggak enak tuh badan kita. Begitu tiba-tiba harus kembali ke rutinitas yang normal, langsung kaget deh. Jadi aku selalu melakukan persiapan-persiapan supaya aku bisa kembali lagi ke rutinitas aku yang biasanya. Ibarat kata aku tuh lagi melakukan pemanasan. Mau olahraga aja kita harus pemanasan dulu kan ya, supaya otot-otot di badan kita itu nggak kaget, nggak pada kaku semua. Jadi supaya aku bisa kembali lagi menjalankan rutinitas aku yang normal sebelum bulan puasa, aku juga harus melakukan pemanasan dengan berbagai macam persiapan. Aku mulai dengan bangun pagi. Oke, nggak terlalu berat lah ya untuk bangun pagi karena kita terbiasa untuk menyiapkan sahur selama bulan puasa. Tapi ada loh yang setelah lebaran bangunnya itu jadi nggak pagi lagi, dan itu aku. Aku pengen lebih santai karena aku mikirnya selama 1 bulan aku udah kerja keras bangun tuh pagi banget. Jadi nggak apa-apa lah ya setelah lebaran bangunnya itu agak siang dikit, menikmati saat-saat aku bersantai. Apalagi aku kan agak lama ya di rumah mamaku dan juga lanjut di rumah mama mertua aku. Jadi aku bener-bener off dari rutinitas aku sehari-hari dan ternyata aku terlena gitu deh. Jadi sekarang aku latihan lagi nih untuk bangun pagi karena rutinitas aku itu harus bangun pagi untuk nyiapin bekal, nyiapin sarapan dan lain-lain. Karena aku bukan tipe orang yang bisa bangun pagi. Jadi buat kamu yang sama kayak aku, bukan tipe orang yang bisa bangun pagi atau dini hari, lebih baik latihan jauh-jauh hari sebelum mulai rutinitas kembali. Selanjutnya yang aku lakukan adalah melakukan deep clean untuk rumahku. Hey para ibu rumah tangga, kantor kita di mana coba? Ya di rumah. Rumah adalah kantor kita. Jadi supaya kita semangat lagi bekerja di kantor kita itu harus kita ubah dulu settingannya seperti settingan semula. Aku sendiri lebih senang memulai pekerjaan kalau semua itu sudah tertata rapi atau mulai dari nol lagi. Karena pekerjaanku di rumah ini, jadi otomatis semua yang ada di rumah ini harus dalam mode siap pakai atau mulai lagi dari awal. Semua barang-barang harus ada di tempatnya masing-masing. Baju-baju sudah dicuci dan juga sudah dilipat rapih masuk ke dalam lemari. Semua sampah-sampah sudah dibuang. Begitu juga dapur. Dapur itu adalah tempat kerja utama. Jadi benar-benar harus rapih, semuanya juga harus bersih. Ini beruntung banget kemarin sebelum aku mulai meninggalkan rumah untuk tinggal di rumah orang tuaku atau di mama mertua, aku udah membersihkan semua rumahku. Jadi aku agak sedikit happy, dapurku masih kinclong. Ya paling lantainya agak-agak kotor sedikit dan itu wajar ya, sudah kita tinggal selama berminggu-minggu, sekitar kurang lebih 2 mingguan lah ya. Begitu juga dengan isi kulkas, aku udah mulai ngosongin isi kulkas dari sebelum aku meninggalkan rumah ini. Belanja dulu. Lucu. Untung ada ibu sayur lewat. Di kulkas itu aku tinggalkan beberapa sayur yang memang disimpannya itu awet ya, kayak wortel atau beberapa cabai gitu. Ini yang tadi aku beli di ibu sayur, ada tahu. Ini tahunya ada 2 macam, tahu sutra sama tahu biasa. Tahu biasanya kecil-kecil gitu, lucu. Terus aku juga beli rawit merah segini. Ini nggak tahu timbangannya berapa. Terus ini juga ada kacang panjang. Lalu aku beli tempe. Ini tempenya potongan kecil ya, aku beli 2. Kangkungnya 1 dan ini bawang merah yang besar-besar. Ini tadi katanya timbangannya 1/4.
Total semuanya adalah 42.000. Tapi ada hal-hal yang pasti aku lakukan, yaitu mengurus laundryan. Oleh-oleh setelah mudik adalah baju-baju yang harus segera ditangani. Selain itu juga ya beres-beres rumah. Karena beres-beres rumah itu adalah pekerjaan yang paling gak bisa di skip. Kalau ke skip sekali itu udah pasti besokannya numpuk dan lebih parah banget berantakannya. Apalagi nih kalau kita masih punya anak kecil, udah pasti harus lebih terbiasa dengan hal-hal yang berbau berantakan. Tapi tetap jangan pernah dibiarin, karena semakin berantakan akan semakin sulit kita untuk beresinnya. Dan tahu nggak, kalau rumah kita berantakan itu berdampak banget sama mood kita loh. Rumah yang berantakan itu akan membuat kita menjadi lebih malas dan akan semakin susah untuk kita kembali lagi menjadi produktif. Jadi jangan sampai ya rumah kita berantakannya itu yang paling parah gitulah. Rawan banget kita jadi stres karena kita merasa kewalahan. Dan lagi untuk beresin rumah yang berantakannya itu parah butuh energi yang lebih besar. Jatuhnya kita bakal lebih capek. Belum mulai beresin aja udah capek duluan karena udah mikirin betapa capeknya yang akan kita lakukan. Jadi mending kalau beres-beres rumah itu lebih baik dicicil. Aku selalu membagi tugas rumah tangga. Aku buat jadwal-jadwalnya gitu. Ada beberapa pekerjaan rumah tangga yang memang aku kerjakan setiap hari, tapi ada juga pekerjaan rumah tangga yang memang aku kerjakan itu seminggu sekali. Jadi aku bagi-bagi gitu dari hari Senin sampai hari Minggu. Ada juga beberapa pekerjaan rumah tangga yang aku lakukan cuman sebulan sekali. Dengan membuat jadwal pekerjaan rumah tangga seperti ini, pekerjaan aku itu menjadi lebih ringan dan aku merasa menjadi lebih produktif. Jadi kebayangkan pekerjaan rumah tangga yang banyaknya Masya Allah bisa kita selesaikan tanpa merasa kewalahan. Dan aku juga jadi punya waktu untuk diriku sendiri. Orang bilang itu namanya me time. Di saat ibu-ibu lain itu merasa egois kalau mereka melakukan me time, tapi kalau bagi aku me time itu perlu. Self care itu penting banget. Karena kalau kita mau menyayangi orang-orang di sekeliling kita, kita juga harus menyayangi diri kita terlebih dahulu. Ya aku ngerasain lah ya, kalau aku lagi ngerasa capek, itu aku gampang banget marah-marah ke anak-anak aku atau ke suami aku. Dan itu tuh otomatis loh. Jadi kalau kamu yang dulunya itu gak suka marah-marah, orangnya kalem abis, tapi setelah menikah dan punya anak berubah menjadi orang yang bisa marah-marah, padahal dulu tuh mau marah aja nggak bisa. Bisa jadi kamu tuh kurang mencintai dirimu sendiri. Ya kurang me time lah. Makanya aku selalu punya waktu untuk diriku sendiri. Selanjutnya, hal yang aku persiapkan untuk mempersiapkan hari produktifku besok adalah membuat rencana. Bagiku, semua tugas itu nggak bakalan bisa selesai dengan baik kalau kita tidak melakukan perencanaan dengan baik. Salah satu hal yang aku persiapkan adalah membuat schedule harian. Karena jujur nih, bulan Mei besok aku harus melakukan rutinitas yang baru. Ada beberapa jadwal yang berubah karena adik udah mulai sekolah. Dan karena ini benar-benar rutinitas yang baru buat aku juga membuat alarm untuk setiap jamnya. Sebagai pengingat lah ya, karena untuk membangun rutinitas yang baru itu nggak mudah, butuh banget pembiasaan-pembiasaan yang pastinya karena masih awal jadi kita bakal terbanyak terlupanya. Selain itu, aku juga membuat monthly log untuk bulan Mei karena sekarang ini sudah mau memasuki bulan Mei. Biasanya aku langsung mencatat pekerjaan rumah tangga yang aku lakukan sebulan sekali itu di monthly log ini. Selain mencatat pekerjaan rumah tangga, aku juga mencatat tanggal-tanggal penting seperti tanggal ulang tahun, tanggal event, atau tanggal acara penting yang gak bisa aku lewatkan. Sebagai ibu rumah tangga perlu juga loh bikin-bikin yang seperti ini. Karena jangan remehkan loh, pekerjaan rumah tangga itu banyak banget. Kalau gak dibikin seperti ini, kita bakal kelewatan. Jadi kalau banyak yang miss, nanti kita sendiri yang kewalahan. Oh ya, jangan lupa untuk melakukan budgeting juga ya, mengatur keuangan. Karena kita sebagai ibu rumah tangga merangkap menjadi manajer keuangan juga. Seharusnya ada satu lagi hal yang harus aku lakukan untuk membangun kembali rutinitas aku, yaitu memulai untuk olahraga. Tapi karena udah sebulan lebih aku nggak olahraga, jadi aku akan mulai dengan pemanasan-pemanasan ringan aja. Jalan-jalan sekitar komplek itu menjadi pilihan yang oke. Apalagi kalau pulangnya harus mampir dulu deh ke warung beli jajan. Pastinya menikmati udara, menikmati sinar matahari, menikmati suasana sore itu membuat kita menjadi lebih refresh. Mood kita menjadi lebih bagus deh.
Oke deh kalau gitu, selamat memulai kembali rutinitas yang normal ya. See you.